Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini hari ketiga, tepat pukul 5:57 dan tepatnya juga tanggal 3 Juli. Dari Kota Mamuju, rencananya kita akan gas ke Kabupaten Pasangkayu. Gimana, Mas? Oke, bismillah, doakan teman-teman semoga hari ini cuaca lebih bagus lagi dan semoga perjalanan ini tidak ada kendala. Oke, bismillah, ayo kita ke Pasangkayu. Mantap, lanjut. Amin. Kita mau berangkat dengan LDS Black. Ya, kondisinya lagi di Kota Mamuju, tepatnya di penginapan Malakbi. Teman-teman, bismillah. Oke, teman-teman, bertemu lagi bersama kami di perjalanan kita. Kali ini perjalanan dari Mamuju ke Kabupaten Pasangkayu, dan kalau bagus cuaca kita terus ke Palu. Oke teman-teman, sekarang kita mengarah keluar Kota Mamuju, mengarah ke Jalan Poros Mamuju Pasangkayu. Sekarang kita melintas di Jalan Usman Jafar yang tepatnya berada di depan stadion. Dan sekarang ini simpang 5 kalau tidak salah ya, dan menuju ke Jembatan Kali. Ya, cuaca hari ini Masya Allah ya, cerah. Kita lihat langitnya biru, Masya Allah. Ini dia Polda Sulbar di sebelah kanan. Ya, oke teman-teman, tetap berhati-hati, tetap menikmati perjalanan kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, and share. Oke teman-teman, dan sekarang kita sudah pindah kecamatan nih. Kita sudah ada di Kecamatan Kaluku, tepatnya kita melintas di Jembatan Gentungan 2. Dan perjalanan kita kali ini, itu lihat nih, mataharinya baru muncul dan pemandangan hijau di sebelah kanan jalan sangat memanjakan mata. Wow, dan menambah semangat kita reading pagi ini. Dan nantinya teman-teman, ya ini di Kaluku kita belok kanan menuju ke Jalan Poros Mamuju Topoyo. Ini dia, dan masih perjalanan kita kali ini didominasi oleh pemandangan yang cantik seperti ini teman-teman. Dan tentu saja jembatan-jembatan panjang yang menambah kesan pengalaman yang sangat keren pada saat kita reading kali ini. Oke, sekarang kita sudah ada di Desa Belang-Belang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dan kita lihat langitnya teman-teman, Masya Allah, birunya di. Dan wow, jalanan juga mulus dan masih kurang kendaraan karena kita berangkatnya pagi-pagi. Dan ini dia, kita lihat itu bagaimana kira-kira sensasinya reading di jalanan yang Masya Allah dengan pemandangan yang seperti ini. Mantap tawa. Lanjut. Sekarang teman-teman, kalau kita lihat, kita sekarang sudah mulai nanjak, berbelok-belok, berliuk-liuk kiri kanan. Tapi ini kerennya jalan seperti ini karena menambah semangat kita pada saat mengendarai kendaraan. Dan tiba-tiba kita mendapatkan jalanan yang seperti ini teman-teman. Ya mungkin jalanan yang sedang diperbaiki, tapi becek karena tadi malam hujan. Oke, kembali lagi teman-teman. Kita lihat pohon kelapa yang tinggi menjulang di sebelah kanan jalan, menambah indah pemandangan pada saat kita reading kali ini.
Dan tidak lama lagi di depan teman-teman, kita sudah masuk di daerah Tarailu. Dan sudah pasti pada saat di daerah Tarailu itu kita akan masuk di kawasan kelapa sawit. Jadi perjalanan nanti ini itu akan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit di sebelah kanan jalan dan di sebelah kiri jalan. Ini dia, kita sudah berada di Tarailu dan kebetulan kita bertemu dengan mobil pengangkut kelapa sawit yang sebelah kiri ini. Widih, mantap, lanjut. Sekarang teman-teman kita melintas di atas jembatan Sampaga yang berada di Kecamatan Sampaga. Jembatan ini panjang. Panjang sekali teman-teman, mengingatkan kami di kampung jembatan kembar di Sungai Jendek Berang. Keren. Dan tepat di kawasan kebun kelapa sawit kita menyaksikan salah satu mobil, mungkin ini mobil pengangkut minyak, itu terbalik. Bagusnya bukan di jurang yang dalam, semoga tidak apa-apa. Ya, mengingatkan kami lagi untuk tetap berhati-hati, tetap mengutamakan keselamatan, karena ya inti dari semua perjalanan itu adalah kita kembali ke rumah dengan selamat. Jangan dipaksakan. Kalau kita capek ya berhenti istirahat, kalau mengantuki ya singgah tidur. Oke teman-teman, lanjut. Sekarang kita sudah memasuki kawasan perkebunan kelapa sawit dan ini dia view. Yeay, keren. Sekarang teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwa perjalanan kita kali ini akan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Di sebelah kanan jalan ada kebun kelapa sawit, di sebelah kiri jalan juga banyak kebun kelapa sawit di sepanjang jalan. Tapi pemandangannya tetap keren dan kontur jalannya juga berliuk-liuk dan itu sangat-sangat memacu adrenalin. Dan kita lihat teman-teman, kontur jalan yang seperti ini, Masya Allah, tikungan, tanjakan, turunan, itu keren sekali dan menambah semangat kita dan menambah semangat perjalanan kita kali ini. Mantap, lanjut. Widih. Sekarang teman-teman kita masih reading di kawasan kebun kelapa sawit. Di sebelah kiri dan kanan jalan itu banyak perkebunan kelapa sawit. Dan teman-teman, kami tidak merekomendasikan untuk lewat di sini dalam kondisi malam ya teman-teman. Makanya kemarin kami nginap di Mamuju, karena yang kami hindari itu adalah reading malam di perkebunan kelapa sawit ini, karena kita lihat nih teman-teman, masih kurang rumah dan jalan hanya didominasi dengan perkebunan kelapa sawit seperti ini. Kita lihat teman-teman. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,
Dan untuk lebih lancarnya perjalanan, hindari untuk reading malam di daerah ini. Oke teman-teman, lanjut. Dan kita masih berada di kawasan kebun kelapa sawit teman-teman, dengan kontur jalan yang berliuk-liuk, tapi tetap kita bersemangat memacu kendaraan karena jalanan juga belum terlalu ramai karena masih pagi nih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang tepatnya pukul 8.41 menit. Kita singgah dulu istirahat di Dusun Polohu. Tidak lama lagi di depan kita sudah masuk daerah Topoyo menuju tengah. Oke, kita istirahat dulu 5 menit, 10 menit baru kita lanjut lagi. Mantap, lanjut. Piu. Oke teman-teman, sekarang pukul 9:06 dan kita sudah sampai di Topoyo. Gas kan? Alhamdulillah kita sudah sampai di Topoyo teman-teman. Jadi artinya kita sudah pindah kabupaten. Sekarang kita berada di Kabupaten Mamuju Tengah. Mantap, lanjut, gas terus sampai ke Pasangkayu. Oke teman-teman, pukul 9:37 dan kita singgah makan dulu karena dari Mamuju tadi itu belum sarapan. Jadi sekarang kita singgah dulu sarapan di rumah makan Cahaya Batu-Batu. Jadi ini juga waktu naik bus ke sini, di sini kita juga singgah pagi-pagi, Dik. Iya. Oke. Teman-teman, Tempat persinggahan. kita makan dulu. Jadi ini selain dia warung, dia juga ada musolanya dan ada tempat nginapnya juga. Jadi ini rekomendasi singgah rest area kalau kita jalan menuju Kota Palu ataupun sebaliknya. Tap, lanjut piu. Oh jadi ini konsepnya sarapan sambil makan siang nih ini karena makanan berat ini bukan makanan sarapan. Iya kah? Sebenarnya mau ngemil. Ngemil muda. Udang goreng. Ini udang goreng sambal. Ada juga itu anunya. Ini adalah Kuah supnya. kuah sup supaya segar. Masya Allah. Kayak nemu juga
Baru tak kalau sudah masih pesan ayam. Berbagi bersama. Serius Ki, makin berbagi. Berbagi udang. Nah, pesananku juga sudah datang. Ayam goreng. Oke, bismillah, kita makan dulu. Setelah sarapan dengan porsi kayak makan siang, teman-teman, kita lagi melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan kita kali ini jauh lebih keren lagi, karena di depan itu kita akan melintasi beberapa tanjakan yang menurut kami ekstrim dan sangat-sangat memacu adrenalin, karena di sebelah kanan jalan itu pegunungan dengan perkebunan kelapa sawit, sementara di sebelah kiri jalan itu semacam jurang yang cukup dalam dengan landscape laut di kejauhan. Masya Allah. Dan itu sangat-sangat memacu adrenalin, dan ya tetap berhati-hati, tetap fokus walaupun kita semangat, tapi jangan lupa utamakan selalu keselamatan. Oke teman-teman, mantap, lanjut. Dan kalau teman-teman dengarkan sedari tadi, itu si Black kayaknya ada problem di kampas rem belakang, karena setiap beberapa menit dipakai itu bunyi-bunyi. Saya sudah cek, ternyata kampasnya juga masih bagus. Ya mungkin ya apa ya, basah atau bagaimana. Oke teman-teman, berikan penjelasannya di kolom komentar siapa tahu ada masukan tak. Dan ini dia yang saya bilang tadi, di beberapa titik tanjakan yang sangat memacu adrenalin. Wow. Kenapa? Anda kenapa? Ayo. Apakah itu isinya? Hah? Serius pindah ke ransel ke sini. Iya, senang ya. Ini lagi. Ini macam nangis ya. Ini kasih berat. Nah. Sakit. Udah. Jambu. Apa lagi? Aman. Kami lanjutkan perjalanan, dan kami lagi-lagi bertemu dengan tanjakan yang Masya Allah menurut kami itu memacu adrenalin. Wow. Oke teman-teman, dari tadi kayaknya teman-teman hanya mendengarkan narasi, mendengarkan angin dan suara si Black. Sekarang kami mau berikan musik untuk menambah semangat perjalanan kita kali ini. Mantap, lanjut, cekidot.
Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Dulunya ini teman-teman, sebelum menjadi Kabupaten Pasangkayu itu kalau tidak salah ini Mamuju Utara. Tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Kabupaten Pasangkayu. Dan di Kabupaten Pasangkayu nantinya ini teman-teman, kita akan banyak melihat pemandangan pantai di sebelah kiri dan banyak pemandangan pohon kelapa. Mantap, lanjut. Gerimis nih. Nah, teman-teman, sekarang pukul 12:15 dan kita sudah ada di Kabupaten Pasangkayu. Tapi belum masuk kota sih, baru ya hujan. Kita berteduh dulu, mungkin kita pakai raincoat baru kita lanjut. Kita lanjut yuk. Dengan mempertimbangkan waktu perjalanan, kami melanjutkan perjalanan kali ini dengan menggunakan raincoat. Tapi baru beberapa kilo kita berkendara, hujan ternyata reda. Alhamdulillah. Jadi menurut kami itu pilihan tepat tadi melanjutkan perjalanan. Dan kita lihat juga ada proyek perbaikan jalan, Masya Allah. Jadi nantinya ini jalanan Trans Sulawesi tambah mulus nih, karena tidak berhenti diperbaiki. Dan kami kembali mendapatkan jalanan yang sangat-sangat, ya mungkin ini dalam proses perbaikan teman-teman ya. Dan ini kembali menguji kekuatan Aerox 155 yang kita pakai ya, si Black. Ya tetap sabar ya Black, kita gaskan terus. Kalau perlu sampai Palu kita gaskan hari ini. Mantap. Kita lihat di kejauhan teman-teman, langit sudah mulai mendung kembali dan itu tandanya akan turun hujan lagi ya teman-teman. Ya doakan semoga perjalanan kita kali ini baik-baik saja, tidak ada kendala ya. Ya bismillah, kita gas terus. Mantap, lanjut. Tetap fokus, tetap yakin dan utamakan keselamatan. Ini lagi kita lagi kembali bertemu dengan jalan yang rusak. Dan kali ini berbecek-becek ria teman-teman. Dan kita lihat kondisinya Aerox nanti bagaimana ya. Bagaimana kondisinya dengan full lumpur. Mantap. Jalannya berliku. Berapa memang itu? 20 cantik kali. Bagaimana perasaannya Mas Bro? Kita masih di Pasangkayu teman-teman, dan sekarang sudah pukul 13:26. Mau buang air kecil dulu baru kita lanjut lagi. Kayaknya tetap nih pakai jas hujan deh. Ya nanti ini warna badanku biru karena ini warnanya melen. Penjaan gitu. Dari paning kelapa sawit. Hai Aerox, semangat. Sudah. Kami melanjutkan perjalanan mengarah ke kota Pasangkayu. Dan hendak ku tahu ini mulai masih lapar teman-teman. Mungkin karena seringnya diterkena angin. Karena tadi anginnya Masya Allah agak kencang. Kemudian hujan juga tadi, jadi dingin-dingin. Bagaimana Dik? Dingin-dingin membawa lapar ya. Dan sekarang kita sudah hampir masuk di kota Kabupaten Pasangkayu. Dan ini dia, selamat datang di kota Pasangkayu. Mantap.
lanjut. Bismillah. Nanti sebelum kita masuk di Donggala harus makan lagi nah. View pantai yang disuguhkan di Kabupaten Pasangkayu, masya Allah. Walaupun airnya agak keruh karena mungkin lagi musim hujan di sini, tapi itu tidak mengurangi kecantikan pemandangan yang ada di Kabupaten Pasangkayu ini. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di pusat kota Pasangkayu. Dan nanti di depan kita akan lihat ikon kota Pasangkayu, yaitu bundaran yang di tengah-tengahnya ada Tugu Smart. Oke teman-teman, saksikan terus. Mantap. Lanjut. Oke teman-teman, sekarang pukul 2:28 dan kita baru saja masuk di kota Pasangkayu. Ini dia ikonnya di belakang. Oke. Selanjutnya kita mau gas ke Donggala, dan kalau bagus cuaca kita lanjut ke Palu. Oke, mantap, lanjut. Piu. Oke, sekarang kita sudah sampai di daerah Kecamatan Bambalomotu kalau tidak salah teman-teman, dan kita melihat beberapa bangunan yang khas Bali banget. Dan mungkin di sini kampung Bali ya teman-teman. Masya Allah. Kembali lagi kita harus bersyukur karena bisa melihat keberagaman yang ada di Indonesia ini. Mantap. Lanjut. Dan akhirnya alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, kita sudah melintas di perbatasan Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah. Sekarang kita sudah berganti provinsi teman-teman. Sekarang kami melintas di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Donggala. Masya Allah. Lanjut. Sekarang sudah di mana guys? Kita sudah ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Donggala. Masya Allah. Masya Allah. Donggala. Ya. Mana jalannya? Gimana? Pakai makin ya? Kamu ke sana, enggak sana, ke sana naik motor kamu. Tantangan terbesar adalah bagaimana caranya naik motor. Ada barang, basta-basta modern ya.
Oke, alhamdulillah teman-teman. Sekarang pukul berapa sekarang, Mak? Jam 5 lewat 5 menit ya? Nah, jam 5 lewat 4 menit dan kita sudah sampai di Donggala. Oke teman-teman, dapat ke salam dari Donggala, Sulawesi Tengah. Tepatnya di daerah Banawa kalau tidak salah. Mohon maaf kalau salah penyebutan. Dari tadi lepas Kota Pasangkayu tuh hujan terus, jadi makanya kita pakai raincoat. Oke, kita lanjut lagi ke Palu. Amin. Masya Allah teman-teman, sepanjang perjalanan kita tadi dari Mamuju banyak sekali kita lewati. Mulai dari kita melintas di perkebunan kelapa sawit, kemudian kita melintas di pegunungan, kemudian hujan juga, panas juga, kita temukan juga beberapa jalan yang rusak. Masya Allah, semuanya terbayarkan dengan pemandangan indah yang kita saksikan pada saat ini, tepatnya di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Selamat menikmati teman-teman, dan kita iringi dengan musik. Check it out. Oke teman-teman, sekitar 27 km lagi kita akan ke Palu dan cuaca mendung. Sedari tadi nih kita dikena hujan. Oke, saya lap dulu. Oke, bismillah, mantap, lanjut 27 kilo lagi, bismillah. Piu. Sekitar 27 kilo lagi teman-teman, kita sampai di kota Palu. Dan ini dia teman-teman, salah satu view yang paling kami sukai. Ini dia keindahan Indonesia yang terletak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Selamat menikmati teman-teman. Masya Allah.
Alhamdulillah teman-teman, tepat pukul berapa mas sekarang? Jam 18.05. Jam 6:05. Kami sudah sampai di kota Palu. Yeay. Dan itu dia view-nya. Nanti kita akan terus ke sana menuju kota. Kita sudah sampai di Palu teman-teman. Dan ada mas lewat. Oke, selanjutnya kita mau ke rumah Om. Oke. Setelah kehujanan sampai lagi di Palu. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di kota Palu. Tadi kami sedikit berselebrasi di plang yang tertulis kota Palu. Ya, kami excited karena ini adalah jarak yang paling jauh kami bersama dengan si Black Yamaha Aerox 155 yang kita pakai dari Makassar. Masya Allah. Dan rencananya malam ini teman-teman kita akan nginap di rumah saudara, tepatnya di Jalan Labu. Tapi kita singgah dulu di Jalan Datu Adam untuk bersilaturahmi dengan Om, karena ini kan baru juga sudah lebaran. Dan Masya Allah teman-teman, terima kasih sudah menemani perjalanan kita dari Makassar sampai Palu, kurang lebih 830 km. Terima kasih teman-teman. Kami doakan semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tidak ada kendala. Oke teman-teman. Wow, sampai di Palu, Masya Allah. Dan saya beserta istri undur diri. Dan sampai berjumpa di perjalanan kita selanjutnya. Mantap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karuata. Sakti kau. Ya Allah. Dia kan ada di situ. Sampai kak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sehat-sehat ke semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Saya Aldi Rinaldi undur diri dan sampai berjumpa di perjalanan kita selanjutnya.